Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Nama Budaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nilo Putusri Astuti dengan NIM 2409511056. Pada kesempatan yang baik ini dan juga penugasan ilmu penyakit bakteri dan jamur, saya mengangkat sebuah kasus yakni adalah salmonellosis pada ayam pedaging. Baik, selamat menyaksikan. Salmonellosis merupakan penyakit bakterial bersifat septik kimia yang sering menyerang ayam dan disebabkan oleh Salmonella species dengan dampak ekonomi yang signifikan pada peternakan unggas. Salmonella merupakan bakteri gram negatif yang memiliki dinding sel tipis dengan lapisan lipopolisakarida sehingga berperan dalam sifat patogeniknya. Bakteri ini bersifat oksidase negatif yang berarti tidak menghasilkan enzim oksidase dan menjadi salah satu ciri penting dalam identifikasi laboratorium, di mana Salmonella juga tidak membentuk spora, sehingga ketahanannya bergantung pada kemampuan adaptasi lingkungan, bukan pada pembentukan spora. Secara taksonomi, Salmonella termasuk dalam famili Enterobacteriaceae yang merupakan kelompok bakteri enterik yang umumnya hidup di saluran pencernaan. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob intiseluler, yang artinya dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, serta mampu bertahan dan juga berkembang di dalam sel inang. Salmonella tergolong ke dalam non-fastidious sehingga dapat tumbuh dengan baik pada media kultur sederhana tanpa adanya nutrisi yang khusus. Sebagian besar Salmonella bersifat motil dan memiliki flagella peritrik yang membantu pergerakan dan juga penyebaran, kecuali Salmonella polorum dan juga Salmonella gallinarum yang bersifat non-motil. Salmonella ini mampu bertahan pada kondisi yang memiliki kelembapan rendah sehingga dapat bertahan cukup lama di lingkungan-lingkungan seperti di daerah makanannya, kemudian di peralatan kandang yang berperan dalam penyebaran infeksi tersebut. Baik, adapun kasus yang akan saya angkat pada CBL 3 hari ini adalah kasus Salmonella yang terjadi pada ayam pedaging, di mana kasus ini ditemukan pada ayam boiler atau pedaging umur 14 hari yang berasal dari kandang sistem close house di Desa Darmasabe, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, yang termasuk kategori ayam gagal panen. Ayam tersebut menunjukkan penurunan kondisi umum dengan gejala klinis berupa nafsu makan yang menurun, kemudian bulu yang rontok dan juga kusam, serta pertumbuhan yang terhambat dan feses yang berwarna putih kehijauan. Berdasarkan gejala klinis, diduga terjadinya infeksi sistemik sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk meneguhkan diagnosis tersebut. Jalur penularan penyakit Salmonella adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa melalui mulut atau oral, di mana itu terjadi melalui pakan, air minum, udara, dan juga litter box yang terkontaminasi oleh feses yang mengandung Salmonella. Yang kedua, penularan bisa dilakukan secara horizontal antar unggas satu dengan unggas lainnya, di mana kontak langsung antara ayam yang secara tidak langsung di litter box tersebut terdapat feses ayam sehingga terkonsumsi oleh ayam itu. Kemudian yang ketiga adalah penularan secara vertikal, dari induk yang terinfeksi ke telur melalui ovarium atau oviduct. Anak ayam tersebut sudah terinfeksi sejak menetas. Yang keempat adalah melalui produk asal unggas, di mana telur dan juga daging yang terkontaminasi dapat menyebabkan zoonosis. Mengapa demikian? Karena apabila dikonsumsi secara tidak matang sempurna akan menyebabkan zoonosis. Yang kelima ada faktor mekanik seperti lalat, tikus, tungau, kumbang, dan serangga lain yang membawa bakteri dari feses ke pakan atau lingkungan ayam tersebut. Yang keenam ada burung liar atau sebagai migratory, di mana membawa dan juga menyebarkan Salmonella antar lokasi peternakan yang satu dengan peternakan yang lainnya. Dan yang ketujuh yang dimana sudah saya sebutkan tadi adalah ke manusia, yakni zoonosis. Tentunya konsumsi telur atau daging yang tercemar atau kontak langsung dengan unggas juga bisa menjadi faktor dari penyebab penularan penyakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara patologi anatomi dengan nekropsi ayam yang dimana dilakukan di Laboratorium Patologi Veteriner FKH Universitas Udayana untuk mengamati perubahan patologi anatomi, di mana ayam dibedah secara ventral, organ yang mengalami perubahan makroskopis, dan diamati serta diambil sampel sekurang lebih 1x1x1 untuk difiksasi dalam NBF 10% untuk pemeriksaan histopatologinya. Organ bersih dan juga kotor dipisahkan, sedangkan sisa organnya itu disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk pemeriksaan bakteriologi. Pada gambar tersebut ada gambar A, di mana otak mengalami kongesti, ditunjukkan oleh panah hitam. Gambar B, paru-paru mengalami edema dan juga hemoragi, ditunjukkan oleh panah warna merah. Gambar C, jantung yang mengalami kardiomegali, terdapat selaput fibrin yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Ada gambar D, hati yang mengalami eksudat fibrin yang ditunjukkan panah merah, dan terdapat
white nodule yang ditunjukkan panah hijau. Gambar E, terdapat ginjal yang mengalami hemoragi ditunjukkan panah merah dan terdapat selaput fibrin panah biru. Ada gambar F, usus yang mengalami kongesti disertai hemoragi yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Pemeriksaan bakteriologi pada sampel jantung, hati, dan paru-paru di media Mekon K agar menunjukkan koloni tersebut gram negatif berwarna pucat karena tidak memfermentasi laktosa sesuai karakteristik dari Salmonella. Kemudian pewarnaan gram memperlihatkan bakteri tersebut berbentuk batang dan berwarna merah pada pembesaran 1000 kali. Uji katalase positif ditandai dengan terbentuknya gelembung akibat aktivitas enzim katalase. Kemudian uji biokimia dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan fermentasi bakteri. Hasil menunjukkan uji indol negatif, kemudian MR positif dan juga FV negatif, ada media TSIA dan juga SIM yang menghitam menandakan produksi H2S yang mengarah pada Salmonella typhimurium. Pada media SIM terlihat pertumbuhan yang menyebar dan menunjukkan bakteri motil. Uji Simon citrate positif ditandai dengan perubahan warna hijau menjadi biru, serta uji glukosa ditandai dengan positif adanya perubahan warna yakni menjadi kuning akibat fermentasi glukosa dan juga pembentukan asam. Pencegahan penyakit salmonellosis pada unggas yang pertama adalah biosecurity ketat, di mana batasi terlebih dahulu lalu lintas orang, alat, dan juga kendaraan, menggunakan alas kaki khusus dan juga disinfektan kandang serta pakaian kerja. Yang kedua adalah melakukan sanitasi kandang, desinfeksi kandang, tempat pakan, minum secara rutin. Manajemen litter yang baik itu adalah litter yang kering dan juga tidak lembab. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pakan dan juga air. Gunakanlah pakan yang berkualitas dan bebas dari kontaminasi. Kemudian air minum juga air minum yang bersih dan dapat diberi klorin atau disinfektan sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter hewan. Yang keempat adalah pengendalian faktor, di mana mengendalikan tikus, lalat, serangga, dan burung liar, dan isolasi manajemen ayam yang sakit. Dan segera pisahkan ayam yang sakit tersebut, serta apabila ada ayam yang mati, bangkainya itu dapat dimusnahkan dengan cara yang aman seperti dibakar ataupun dikubur. Dan rutin melakukan program vaksinasi, di mana vaksin Salmonella itu sesuai dengan anjuran yang telah direkomendasikan oleh dokter hewan, dan melakukan pemberian probiotik atau acidifer sesuai anjuran dari dokter hewan. Itu penting karena untuk membantu menekan kolonisasi salmonella di saluran cerna. Yang kelima adalah manajemen DOC dan telur, di mana wajib menggunakan DOC dari breeder yang bebas salmonella untuk menjaga kebersihan dan juga mencegah penularan vertikal. Baik, adapun saran yang bisa saya simpulkan dan juga saya berikan kepada kasus salmonellosis ayam pedaging atau ayam broiler ini yang terjadi di usia 14 hari yang mengalami gagal panen ini adalah yang pertama, bisa melakukan tindakan secara segera atau tindakan ini adalah tindakan jangka pendek. Yang pertama itu adalah isolasi ketat, di mana ayam yang sakit dengan ayam yang sehat itu dipisahkan dan agar tidak terjadinya kontaminasi. Kemudian yang kedua, perbaiki sanitasi kandang seperti pembersihan feses secara rutin, penggantian litter yang basah, gunakanlah litter yang kering dan juga tidak lembab, kemudian disinfeksi tempat pakan dan juga minum, ada terapi yang suportif pada ayam yang masih layak dipelihara seperti vitamin, probiotik, atau acidifer. Jika diperlukan antibiotik wajib berdasarkan uji kepekaan antibiogram yang dimana diawasi oleh dokter hewan. Kemudian ada program pencegahan secara jangka panjang, itu yang pertama menggunakan DOC dari breeder bebas salmonella, dan untuk mencegah adanya salmonella, pertimbangan vaksinasi salmonella pada breeder atau program yang direkomendasikan dengan melakukan monitoring rutin seperti kultur bakteri pada liter, air, dan juga ayam. Baik, kesimpulan yang bisa saya tarik dari kasus salmonella pada ayam pedaging atau ayam broiler tersebut adalah pada kasus ayam pedaging atau broiler yang umurnya 14 hari di kandang close house Desa Dharma Sabo, Bali, penyakit ini menyebabkan kegagalan panen. Ayam ini menunjukkan gejala klinis seperti penurunan kondisi umum, ada gangguan pencernaan yang mengarah pada infeksi sistemik. Hasil pemeriksaan patologi anatomi memperlihatkan lesi multisistem berupa kongesti, hemoragi, edema, dan eksudat fibrin pada berbagai organ vital yang menandakan salmonellosis akut sistemik. Pemeriksaan bakteriologi melalui isolasi pewarnaan gram, katalase, serta uji biokimia juga berhasil mengidentifikasi agen penyebab Salmonella typhimurium. Penyakit ini berkaitan erat dengan manajemen biosecurity serta potensi penularan melalui lingkungan pakan, air, dan juga vektor, sehingga pencegahan melalui biosecurity ketat dan juga manajemen pemeliharaan yang baik sangat diperlukan dalam kasus ini untuk mencegah terjadinya kasus yang berulang.
Baik, sekian penyampaian kasus salmonella pada ayam pedaging atau ayam broiler. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Terima kasih.